Nggih. Derek tanglet. Nggih. Soale rada dali mboten napa-napa nggih. Soale bulan depan pun libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang alif lam mim, Bos. Saya dengar alif itu aku, lam badan, mim Muhammad. Aku badan Muhammad. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif lam mim itu masuk di dalam maksud dawai Allah surat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Perspektif kita dari takwil muhakamah syariat itu tergolong ayat yang mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Kan ada dua, Pak. Ada ayat yang bernafaskan muhakamah, itu adalah hukum yang jelas, ya, jelas. Muhakamah itu secara syariat. Siapa yang merokok? Mr. Bell. Jelas. Jelas nggih? Jelas. Karena Anda memakai kacamata syariat. Makhluk jelas. Terus di dalam Mr. Bell siapa? Inilah yang mutasyabihat. Ali Imran ayat 7 Allah katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang tahu makna maksud daripada ayat mutasyabihat takwilannya illallah, kecuali Allah. Tak kiring gal didik. Saya tanya, Pak, ya, ini ada WA jamaah dari luar, boleh ikut tanya? Kalau nggih, jawabku apa kata pengurus di sini. Kalau boleh dibatasi berapa? Nek gak dibatasi mak subuh lho Pak, gak mari. Nggak selesai, betul. Sedangkan ibu-ibu besok nyiapkan makan untuk bapak ya Bu ya, anak-anak sekolah. Oke. Syariat ya digenake, hakikat ya. Pun tak teruskan. Terus yang tahu makna alif lam mim itu siapa? Tadi jenengan mengatakan aku badan Muhammad. Ini penerjemahan alif lam mim bersumber dari manakah ini? Itu pertanyaan. Apakah benar aku badan Muhammad? Alif lam mim. Ngejak santai ya kula tak rokokan. Mboten napa-napa nggih. Wong sampean saged rokokan, kula nek katen asal gak adil iki. Pun eling-eling bulan ngarep libur nggih, tak turuti monggo-monggo. Kula gak lali Sabtu benjing nggih mboten kerja. Libur. Pun aku badan Muhammad. Aku sapa? Badan yang dimaksud sopo, Muhammad yang disebut, yang dimaksud siapa? Tergantung kita mengarahkan alif lam mim itu kepada siapa? Pada syariate apa pada hakikate? Pada jasad yang merokok ini, apakah pada hidup yang menguasai?
terserah. Kalau boleh saya katakan, aku badan Muhammad masuknya pada hidup. Sebab tanpa hidup Mr. Bell ya gak bisa rokokan. Tinggal jenengan mandangnya itu di mana? Pakai kacamata syariat apa hakikat? Sifat basariyah apa basiroh? Kalau sifat basiroh, maka jenengan pasti beriman, merasakan, melihat yang berafal, mohon maaf, yang duweni laku itu adalah hidup. Tetapi bila mana jenengan melihat kacamata yang kita pakai syariat, sifat basariyah, ainul basariyah, maka pasti Anda akan mengatakan dan beriman Mr. Bell yang merokok. Sehingga di dalam kitab hikam itu Bapak, manusia digolongkan menjadi dua. Ada ahli hijab, ada ahli syuhud. Siapa ahli hijab? Mereka yang ainul basirohnya tidak bisa melihat hidup. Siapa ahli syuhud? Ahli syuhud adalah ruhaniyahnya, dengan mata hatinya itu bisa melihat Allah atau hidup. Berarti aku badan Muhammad. Berarti nanti ya dohir iki Pak, tulisannya alif lam mim, jerone di urip iki. Nanti Mr. Bele ilang wis gak ono. Paham ya? Oke, lah kita bisa sampai ke situ. Ayat yang bersifatkan mutasabihat, ya kembalilah pada asalmu tidak ada, kembali kepada tidak ada. Makanya benar, wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan yang tidak ada yang tahu takwilani ayat ini illallah, kecuali Allah. Berarti yang melihat yang wujud itu harus yang wujud. Berarti yang dikatakan makrifat pada Allah itu yang melihat Allah sendiri. Okay. Mungkin di belakang sambil nunggu di majelis tanya, yang pingin telepon di 0856 3282 561, dan atau bisa di 082 141 295 309. Silakan di jalur simpati boleh, di jalur Indosat juga boleh. Tolong jangan video call, nanti sinyalnya kurang bagus. Ini barangkali yang di dalam majelis, monggo. Bapak, ini ada telepon Pak, tak terima kasih ya. Assalamualaikum. Bro. Assalamualaikum. Halo. Halo. Bapak dari mana ini? Halo. Halo Bapak, sudah masuk Bapak? Tolong. Halo. Iya Pak, sudah masuk. Nah, ini saya mau nanya nih, Muhammad Khalil nih dari Malaysia. Dari Malaysia. Oke, apa yang ditanyakan Bapak, silakan. Kalau kita ambil kesimpulan daripada kajian ini, bolehkah kita mengatakan alam dan jagat ini adalah dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan apa mau?
Oh, alam terjadi dengan sendirinya. Maksudnya diterjadikan Allah dengan sendirinya gitu dah. Terjadi sendiri. Oh, gitu-gitu. Nggih, terima kasih saudaraku yang ada di Malaysia ya. Mungkin jamaah Malaysia kemarin itu 1 hari yang lalu menginginkan saya untuk bertausiah ke sana. Kita agendakan lagi nanti, tapi saya nggak mau nginep loh ya, nggak mau nginep karena banyak di Indonesia yang ingin menunggu terus. Apakah alam ini terjadinya atas sendirinya gitu nggih? Oke Bapak, kalau kita berdasarkan hukum syariat Islam, pasti wujudnya alam itu ada yang mewujudkan. Ada istilah khaliq adalah sang pencipta. Ada istilah makhluk, sesuatu yang baru datang, itu yang diciptakan. Kalau pertanyaannya itu alam, wujudnya itu dengan sendirinya, maka dibantah di dalam hukum syariat, karena yang menciptakan itu adalah Allah. Wis, dari kacamata syariat Bapak. Terus bagaimana dari kacamata hakikat yang kami maksud yang sudah sampai pada ahad? Nggak salah Pak. Tapi yang dimaksud alam bukan alam nurullah iki. Yang ku maksud qiyamuhu binafsihi. Ingat, salah satu sifat wajibnya Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdirinya atas dasar dirinya sendiri. Boleh secara lesan kita mengatakan alam, secara hakikat, secara makrifat, maksud alam itu adalah laisa kamitslihi syai'un, benar. Itu kalau sudah selain Allah tidak ada. Alam itu boleh kami masukkan pada sifat wajib Allah, ilmu, mengerti. Lah ngerti itu sifatnya siapa? Allah sendiri. Berarti yang laisa kamitslihi syai'un datangnya dengan sendirinya, tanpa ono gurune, tanpa ada yang menciptakan. Itulah yang kumaksud qiyamuhu binafsihi. Manakala qiyamuhu binafsihi saya lebarkan sehingga terjadinya makhluk, maka semua yang ngopeni, semua yang menguasai, semua yang memelihara seluruh makhluk itu, Allah tidak pernah bersekutu terhadap siapapun. Allah sendiri loh. Jadi kalau kacamata syariat Pak ditolak Pak, karena kacamata syariat itu ada khaliq, ada makhluk. Kalau kacamata hakikat sudah sampai pada makrifat, selain Allah sudah tidak ada, kita mengatakan alam secara dohir syariat boleh, manakala ruhaniyah maksud sampean adalah hidup itu. Memang wujudnya karena dirinya sendiri. Ya, di belakang Malaysia mungkin ada tadi yang sudah masuk di jalur simpati. Mana yang terlebih dulu saya terima. Oh, jalur simpati. Tak pindai channelnya niki.
Assalamualaikum Bapak. Halo. Halo. Apa kabelmu son? Waalaikumsalam, Gus. Oh, nggih. Halo, Dari mana Bapak? halo, halo, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Sama siapa? Pati Tanggut, Gus. Nggih, saya tahu Pak, sama takon. Dari mana dulu sama siapa? Saking Pak Hadi Susanto, saking Kalimantan Selatan, Gus. Oh, Pak Hadi Susanto. Salam untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Lanjut Pak. Dari Pak Hadi. Iya, Gus. Nggih, yang Pati ditanyakan. Tanggut, Gus. Iya, yang ditanyakan gimana Bapak? Nggih, masalah nih, Gus. Menawi zikir sirul asro menika kok bolak-balik terus, Gus. Bolak-balik yang Sensasinya bagaimana pun Pak? kuat banget. Nggih. Yang ditanyakan Bapak bolak-balik gitu ah. Halo. Amargi kula niki mboten saged ngaji. Bos menawi sensasi niku kathah banget. Apa nggih saged kewusulan, Bos? Nggih. Anak sing nyerondol kok mburi. Nggih, namung ngoten kemawon, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau boleh saya simpulkan pertanyaannya itu, ketika kita berzikir sirul asr itu kok jatuh bangun gitu ya, mungkin karena masalah aktivitas yang kita hadapi. Terus bagaimana caranya jenengan ruhaniyah itu bisa sambung terus lah gitu, insya Allah seperti itu pertanyaannya kalau nggak salah ya. Mohon Bapak Hadi ya tadi di Kalimantan. Gini Pak, ketika Allah menarik kekasihnya ruh untuk di makom musyahadah, makom ma'rifatullah, makom kefanaan selain Allah, itu ada 3 golongan Pak ya. Ada 3 proses. Pertama adalah kekasih Allah yang diletakkan di musyahadatul fana. Artinya ruhaniyah kita itu 1 hari 1 malam itu lebih sedikit makrifatnya pada Allah, dikarenakan banyak persoalan-persoalan yang sangat berat yang ditunggangi nafsu, nafsiyah dan amaroh. Tapi jangan pernah jenengan iki berputus asa, harus terus melakukan dzikir sirul asr Pak, mengalir aja terus sak mampu jenengan. Bahkan kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Insan 2526, nggak ada putusnya. Setiap napas pagi sampai sore, malam pun beliau itu melakukan zikir. Lah, nanti kalau Allah sudah anggap cukup di musyahadatul fana, maka berikutnya Allah akan menarik jenengan di kelas yang berikutnya, musyahadatul kamil, di mana jenengan iki makrifatnya lebih besar daripada tidak.
kemudian ditarik lagi ke musyahadatul baqa. Ini sudah tidak pernah jenengan iku mau terputus namanya tali itu. Lah pertanyaannya, apa salah putusnya di fana dan kamil? Tidak Pak, karena itu proses kita. Yang penting wala tayasu fi roihillah, jenengan pun putus asa, terus lakukan dengan semampu jenengan. Ruh di dalam ruh, ketika ruh itu berzikir pada Allah. Nggih, di belakang Pak Kalimantan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, sama siapa Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana, sama siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak. Kita angkat ke. Nggih, monggo. Syahadat roh carane pripun, Bu? Syahadat ruh carane pripun? Nggih, Bapak. Syahadat roh carane pun pripun? Nggih, nggih. Sampun Bapak? Oke. Pun jagat semanten motorun. Nggih. Waalaikumsalam. Syahadat ruh caranya itu bagaimana? Kalau syahadat jasmani sudah jelas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah syahadat ruh itu bagaimana? Artinya kumang Pak, maksud pengamalannya syahadat syariat. Apa pengamalannya? Nafi isbat. Ruh jenengan jangan beriman selain hidup yang segala-galanya. Contoh, syahadat syariat berarti jenengan iki melihat yang bertausiah adalah Mr. Bell. Nah, syahadat ruhnya bagaimana? Ruh Anda harus beriman semuanya yang memberikan wejangan itu adalah hidup. Mr. Bell nggak punya hak hidup. Yang kumaksud hidup itu bukan nama Allah, tapi yang memiliki nama Allah bukan sifat, bukan zat, tapi aku. Munculnya aku itu dalam dirimu, akhirnya tidak ada perbedaan aku di dalam dan aku di luar. Sebab kalimat luar dan dalam, awal dan akhir sudah tidak ada. Itulah baru muncul aku. Itu syahadatnya ruh. Jadi ketika asyhadu secara lesan, ruhaniyah sampean ini beriman bahwasanya illallah, hidup itu yang Anda imani, yang segala-galanya, yang mengendaki, yang menguasai, dan yang ngopeni. Apa ngopeni itu? Memelihara. Hanya umpama di bahasano kalimah lafat syariat Allah, itu syahadat roh Pak. Niki ngapunten, misale kula lebih ekstrim, sebab kata Nur Muhammad niki bisa jebakan dan kita terjebak di situ. Muhammad, kata Muhammad, kalau diartikan Muhammadnya nanti mungkin kita sedikit tidak terjebak. Kalau masih Nur Muhammad, Muhammadnya masih lari ke Muhammad bin Abdullah. Ini kebanyakan yang kita pahami. Nah, kalau secara ekstrim asal mboten, misalnya kula matur wis gak Nur Muhammad, Nurullah ngoten mawon. Sampun ngoten mawon. Allah ya Karim. Saya jawab boleh. Ini perbedaan Nurullah dengan Nur Ma'rifat.
Allah dawuh, biar hambaku itu kenal padaku, maka saya nyatakan wujudku itu terhadap dunia dan seisinya, yang disebut nurullah. Tapi bukan berarti wujud dunia dan seisinya yang disebut nurullah itu adalah wujudku. Saya ulangi, supaya hamba-hambaku kenal terhadapku, maka saya nyatakan wujudku terhadap hambaku, yaitu berupa dunia dan seisinya, yang disebut nurullah, cahayanya Allah. Tapi bukan berarti nurullah itu wujudku. Si bingung mboten teman? Gini Pak, tak laksanakan gini aja. Jenengan tahu matahari wujudnya? Sudah tahu wujudnya matahari Bapak? Mampukah kita melihat wujudnya matahari? Lawang di depan kita ada nurnya matahari. Gak mampu Pak kita melihat wujudnya matahari manakala kita melihat cahayanya matahari. Mestinya kita tidak boleh melihat cahayanya matahari. Kalau kita sudah tidak melihat cahayanya matahari, maka kita akan bisa melihat wujudnya matahari. Kalau kita dikatakan sudah melihat wujudnya matahari, maka kita sudah tidak ada. Sehingga yang melihat wujudnya matahari itu wujudnya matahari. Kita sudah hancur dimakan nurullah, sudah hancur dimakan cahayanya matahari. Kalau nggak percaya, sampean munggah nang langit, naik ke langit, paranono matahari man. Kemungkinan besar sebelum panjenengan ini sampai kepada matahari, Anda akan hangus dimakan cahaya matahari. Pengertiannya apa? Tidak jauh dengan yang beliau tanyakan tadi. Bolehkah saya mengatakan nurullah jika akan Pak? Boleh. Ini serem tambahan ini. Terus ma'rifatullah tadi nurullah, iki nur ma'rifat. Nur ma'rifat adalah sebuah nama. Cahaya, nur cahaya ma'rifat. Ma'rifat itu melihat. Apa itu? Padang. Dengan padang itu maka mata ini akan bisa melihat apa yang ada di depan kita. Ini nur ma'rifat. Disebabkan apa? Padang ini cahaya matahari kalau siang, kalau malam cahaya lampu ini. Kalau babakan ruh bagaimana Pak? Pada Allah. Mana nur ma'rifat itu? Nur ma'rifat itu dihasilkan dari sebuah takwa, dan takwa dari ilmu amal istiqomah. Otomatis zikir. Padang. Jadinya nyatanya Allah itu di situ setelah hancurnya keakuan kita sebagai
makhluk. Pun tak tanya, kita makhluk manusia asalnya ada nama badan? Tidak ada toh? Adanya kita sebab diadakan yang maha ada, yaitu Allah. Oke. Gara-gara kita merasa ada itu Bapak, akhirnya kita tidak tahu yang sesungguhnya yang ada. Jikalau kau ingin tahu yang sebenarnya yang ada, kembalilah terhadap asalmu. Apa asalnya? Tidak ada. Barulah nyatalah ada. Itu syarat pun, makanya maksud tauhid nafi isbat itu di situ Pak. Dalam dunia tauhid la ilaha illallah secara dasar nafi isbat itu maksudnya substansinya itu ada di situ. Kita asalnya tidak ada, olehnya ada sebab diadakan, akhirnya kita merasa ada. Dengan adanya kita yakin ada atau merasa ada, inilah yang menjadikan kita tidak tahu yang sebenarnya yang ada. Bila mana jenengan pengen tahu sebenarnya yang ada, kembalilah kita pada asalnya. Berarti asalnya tidak ada, kita harus kembali tidak ada. Mudah kok Pak, mudah. Wis ngeten tok lah, kesimpulan mumet ngelmu hakikat nuju makrifat yang tidak ada habisnya itu Pak ya. Hanya satu muaranya. Sibukkanlah ruhaniyahmu berzikir sirul asrar menuju fana udzikri. Urusan jasad itu diperjalankan Allah apapun, udah ngintir aja Pak, tahu ngintir? Mengalir aja, udah. Hanya itu sebetulnya itu. Sistem caranya sirul asrar sudah tahu. Di situ ada su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah, merasakan, meyakini hanya hidup itu adalah Allah wujudnya. Udah, teruskan itu. Nanti dengan dibimbing Allah sendiri. Tadi sudah saya katakan, yang menghantarkan ruhaniyah bisa sampai pada Allah kembali adalah Allah sendiri. Bapak Ibu, muara semua air dari tanah sumber, air peceren, air opoai, terakhirnya ada di mana Pak? Di situ. Yang tidak bisa manusia mikir, siapa yang memberi garam di dalam air itu, kok laut itu airnya asin? Nggak iso mikir. Asalnya tawar Pak, tawar ya. Air peceren berubah begitu, air banjir sampai lihat dia seperti itu. Semuanya kembali kepada laut, kepada bahrun, segoro. Terakhir ada di situ. Tapi mengapa dia akan menjadi air yang asin? Siapa Pak sing nguyai banyu sakmono gede niku? Udah, ini akal nggak bisa mikir Pak. Kalau jenengan riset tesis, insya Allah ketemu. Dari unsur apa ya air itu kok menjadi asin? Ini para peneliti Pak yang tahu. Kita itu tahunya kalau sudah jadi, gitu aja. Tapi kalau sampai tarik dari Al-Quranul Qadim, pasti akan ketemu. Mengapa Rasulullah menceritakan atau ijma' qiyas para ulama memakai kalimah atau fatwa ikan di laut walaupun batangi belalang termasuk, walaupun batangi iku mengapa kok halal?
Ya udah terjemahno sendiri. Ayam ditubruk sepeda tanpa kita sembelih mati batang. Ayam ikan di laut mati dengan sendirinya walaupun ikan paus gedene segitu tetap halal. Terus podo kewane kok situk haram situk halal. Air ikan di laut semuanya halal, semuanya halal. Ikan di laut mengapa kok halal? Ya udah mikir pedot kita. Pun Bapak Ibu hadirin dados nurullah, boleh jenengan langsung mengatakan nurullah, tapi tolong substansinya akhir kata bahasa nurullah itu sesuatu yang laisa kamislihi say'un, dalam hati mawon, cekak kayak Siti Jenar aja. Nggih. Ciri-ciri napa niku kawulane Allah sing dicintai dening Allah Subhanahu wa taala utawi sing dipilih dening Allah Subhanahu wa taala niku wonten kalih. Nomor setunggal inggih menika level muqarrabin. Lajeng nomor kalih al-abrar. Lajeng kula badhe tangget terus pundi ciri-cirine ibadahipun kekalih menika niku nomor setunggal. Lajeng saterusipun kula badhe tanglet wonten kitab syarah malih wonten Sahifah 300 juz tunggal wonten niku nerangaken wonten kalimah ya ahlal ana ahlallahi yudrikuna wujudillah fil asya waduhu ruhu niku kalimai. Artine napa Pak? Niku artine napa jamaah cek biar tahu. Napa niku? Ya ahlal waulo. Ana ahlallahu yudrikuna wujudillahi fil asya wa duhuruhu. Itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ya ahlal niku napa niku tiyang sing selalu nyembah, selalu semerap dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ing niku nemu ing Gusti Allah taala wonten nemune niku kalian makhluk. Jawab napa niku tangletan kula terus pundi napa niku makhluk supaya terjemahnya mawon. ana ahlallahi yudrikuna wujudillahi fil asya wa duhuruhu niku terus pundi penjelasane utawi penjabarane. Nggih. Pun niku mawon ingkang kula. Mboten nonton sing nomor 3, mboten. Mboten niku. Mboten, nggih. Sampun. Ciri-ciri kekasih Allah. Hamba yang dicintai Allah di situ adalah muqarrabin kalih abror. Abror itu artinya apa, Pak? Bagusnya bagus. Okay. Ciri-ciri kekasih Allah itu ada 2. Satu adalah abror. Satu adalah muqarrabin. Siapa muqarrabin itu? Orang yang mendekatkan diri pada Allah.
atau orang yang berdekat diri pada Allah. Bahasa koroba, dekat itu ada batas, Pak. Ya. Berarti jenengan kalau sudah mengamalkan fungsi la ilaha illa anta, ini sudah disebut kekasih Allah. Fungsinya ada 3 toh Pak itu. Su'aul basyirah, yakin merasakan ruh ini. Wa ainul basyirah, kemudian melihat ruh ini. Wa hakul basyirah, lalu menyatakan ruh ini bahwasanya tidak ada lain kecuali aku, ya Allah. Siapa yang menyebut aku Allah, ya hidup itu setelah kefanaan daripada diri ruh itu sendiri. Berarti su'aul basyirah itu disebut sudah dijadikan sebagai kekasih, tanda kekasih Allah, muqarrabin. Ya. Lah, selanjutnya adalah abror. Bagusnya bagus berarti sudah sampai pada ahad setelah dia menyelesaikan proses ahadiyah. Apa ahadiyah? Melihat hidup banyak itu esa. Hidup pada Mr. Bell, hidup pada Mr. A, B, C, D. Ikilah kayaknya banyak, ya dah. Tapi sudah jadi esa. Ini maksud daripada abror. Kalau abror itu diartikan bagusnya bagus, berarti dialah yang sudah sampai pada puncak la ilaha illa ana. Berarti tadi fungsinya fana'u dzikri dari hakul basirah, puncaknya aku setelah menyatakan keakuannya aku hidup itu. Tentunya ini kan kita sudah selesai melakukan proses nafi atau kefanaan selain daripada hidup itu. Bisa dikatakan itulah bentuk tahali ke tajali. Tahali adalah proses pembersihan kotoran hati. Ini bisa dikatakan muqarrabin, ya. Orang yang sudah mengadakan pendekatan kepada Allah, dan atau orang yang sudah dekat pada Allah tapi masih ada jarak. Kalau dekat itu mesti ada jarak. Kalau esa sudah tidak ada jarak. Itulah dikatakan abror tadi. Pertanyaan kedua tentang apa tadi? Terus nanti Pak, terjemai mohon, terjemai. Huwa ana tadi ana apa? Si bahasa Arabnya mohon. Aku adalah Allah, ya. Terus yudrikuna. Kui mengharapkan apa? Oh gitu. Ngeten. Pun cetoh. Bila mana kau ingin sampai pada Allah, lihatlah nurullahnya dulu. Lewat nurullah kau akan bisa sampai pada Allah. Atau boleh saya artikan gini, tapi ini belum akad loh Pak, belum. Ini si ono syirik. Karena kita masih menganggap selain Allah itu punya peran. Tapi satu sisi dalam proses itu belum dikatakan syirik. Tidak. Ini nanti dikatakan syirik manakala kita sudah sampai ke ahad. Inilah proses ahadiyah menuju ahad Bapak.
Inilah proses tahalli, dari tahalli ke tahalli menuju tajalli. Tahalli itu apa? Kita kan merasa diri aku hamba yang masih ada, toh Pak ya. Manakala kau ingin tahu sampai pada Allah, maka lakukanlah tahalli, proses penafian keakuan hamba. Artinya kita untuk menuju sampai bertemu Allah lewat tono tahalli. Ketika kita masih ada di tahalli, belum tidak dikatakan syirik tasian, dereng, karena posisi kita masih ada di proses itu. Tidak. Tahalli kan masih ada dua, Pak. Ada yang membersihkan, ada sesuatu yang dibersihkan. Ada yang menghadap, ada sesuatu yang dihadap. Bila mana kau menginginkan untuk sampai pada kalimah ana, sampai pada makrifat Allah, Anda bisa untuk melewati nurullah tadi berupa makhluk tadi. Makanya tadi saya katakan, robitoh Anda terhadap guru-guru kita sampai terhadap Rasul boleh, tapi ndang lekas lepasen. Gantiin robitoh Anda itu langsung pada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Wala yusyrik, dan jangan kau menyekutukan terhadap Allah birabbi ahada ketika Anda itu suluk. Tadi kan kita masih apa? Masih menganggap selain Allah itu punya peran. Lah gitu nggih. Cara guru kita, guru akhirat kita. Akhirnya kita rubitoh terhadap beliaunya. Ketika hal itu terjadi, saya kasih nasihat, bila mana kau solokmu bisa wusul, lepasan makhluk itu dalam hatimu. Artinya jangan terus kau berrobitoh terhadap selain Allah. Cuman kau bisa sampai pada Allah lewat robitoh terhadap guru-gurumu sampai kanjeng Nabi. Itu bahasa sanad mutasil. Tetapi kalau kau sudah sampai pada Allah, kesimpulannya apa? Oh, berarti selain ku Allah gak ada peran. Paham maksud gue, Pak? Gini, Pak, iki jajan apa sih niki? Nek cara Mojokerto gudir. Ager-ager nggih. Wis katakanlah kita sepakat ager. Sebelum wujud ager-ager, iku wujud nama apa saja? Tepung. Wujudnya tepung, gula, wujudnya gula. Apa? Air, apalagi? Udah. Itu nanti kita aduk, kita proses untuk menjadi ager, tapi belum jadi ager-ager wujudnya loh Pak ya. Belum. Ketika belum, maka sah dikatakan iki wujudnya gula, wujudnya tepung, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah sampai pada wujud ager-ager, mana nama gula, wujud tepung, semuanya fana sudah. Artinya kalau sudah sampai pada wujud ager-ager, jangan menganggap selain ager-ager itu punya peran, karena sudah tidak ada. Kalau sudah sampai pada ahad, maka jangan anggap selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudor. Kalau sudah sampai di situ, kalau belum bisa sampai ke ahad, ya kita masih mengatakan masih manfaat, bisa mendatangkan manfaat, mudorot ada.
tinggal kita mengatakan prosesnya masih ada di mana. Paham Pak nggih? Bila mana kau ingin sampai ke ager-ager, lewatlah gula, lewatlah tepung, lewatlah air. Kalau gak mengikuti aturan iki, misalkan lewat kabel misalnya, terus terpal iki, mboten saged jadi ager. Paham nggih maksudnya? Itu insyaallah makalahnya seperti itu. Syahadah itu adalah penyaksian. Mestinya dikatakan bersaksi itu harus benar. Persaksian yang benar adalah yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Saya ulangi, syahadah itu adalah persaksian. Tentunya persaksian itu harus benar. Dikatakan benar manakala yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan. Lah, taunya itu ada dua macam. Tahu katanya dan tahu sendiri. Kalau saya meyakini bersaksi katanya dari jenengan bahwasanya kemarin itu banjir, saya nggak bisa langsung menyaksikan karena katanya. Kalau jenengan orang-orang yang terdampak banjir langsung menyaksikan, berarti iman persaksian yang benar itu jenengan. Dikatakan ihsan di sini. Kalau saya, iman saya belum ihsan Pak, karena masih katanya. Terus yang bersaksi itu siapa? Yang menyaksikan itu siapa, dan yang disaksikan itu juga siapa? Bahasa syariat kita diajarkan asyhadu an la ilaha illallah. Nggak boleh mandek Pak. La ilaha iki nggak boleh mandek di situ, harus illallah. Siapa yang mandek akan terhukumi syirik. Bahasa syariat. Mana yang bersaksi? Jasad saya percaya kalau Allah itu Tuhanku. Kata siapa kau? Al ulama warasatul anbiya, dasarnya Quran. Terus kau tak tanya, kau bersaksi, muncul satu iman, Allah yang mana? Mesti jawab sampean, pokoknya saya mengikuti figur kae, katanya nanti kalau gandolan sarungi katut dewe, gitu ya. Tolong Pak, masuklah, resapilah dalam satu ayat. Nanti kita dihadapkan satu zaman masa di mana satu dengan yang lain tidak ada yang bisa menolong. Di situ hanya ada pertolongan Allah. Saya nggak ngentai loh Pak Yo, enggak loh Pak Yo, enggak, saya nggak ngentai. Kemarin saya bahas waktu ada di Trawulan itu ayat terkait siapa sih
yang bisa menghantarkan kita pada Allah? Siapa? Apa mungkin kita orang buta bisa menuntun orang buta untuk bisa menuju sampai tujuan? Nggak bisa. Apa mungkin ruhaniah saya masih buta terhadap Allah itu bisa menuntun orang lain buta untuk menuju dan bertemu Allah? Mohal, Pak. Mohal. Ternyata jawabannya yang bisa menuntun kita ke Allah adalah iki pertama, jangan diambil kesimpulan dulu. Orang-orang yang ruhnya sudah sampai pada Allah, alias yang sudah tidak buta. Satu. Ini saya terjemahkan langsung, hanya Allah yang bisa menuntun kita pada Allah, itu hanya Allah. Karena ruhaniyah beliau-beliau kan yang sudah sampai pada Allah kan sudah fana toh Pak. Manusianya mana? Ada enggak? Enggak ada. Beliau-beliaulah yang sudah tidak merasa dirinya itu ada. Berarti maksudnya adalah Allah sendiri yang menuntun kita sampai pada Allah. Dah. Entah itu surat apa kemarin saya lupa. Kembali kepada syahadat. Siapa yang bersaksi ini? Siapa yang menyaksikan ini? Apakah jasmani apa rohani? Kalau konteksnya kita syariat ya jasmani ini Pak. Sebab yang namanya Islam, Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat baru disebut Islam. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ma huwa al-Islam? Dijawab oleh beliau, merekalah yang sudah mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah kecuali Allah, dan saya juga bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Islam. Wis. Mahuwa al-iman? Apakah iman iku Muhammad? Dijawab oleh Rasulullah, mereka yang sudah menjalankan hukum-hukum Islam. Nah, hukum-hukum Islam itu ada 2 Pak. Ada hukum secara syar'i, ada hukum secara hakiki. Kita ketemunya itu di dalam surah Al-Baqarah 208. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya jasmanimu kudu Islam, rohaniyahmu juga ya harus Islam. Apa sih Islam itu? Apakah Islam secara zahir ini? Kita ketahui arti dari bahasa Islam Pak adalah pasrah. Pasrah Pak. Muslimun, orang yang pasrah. Orang yang pasrah itu los Pak sudah. Nggak merasa dirinya yang melakukan, nggak merasa dirinya yang punya, nggak merasa dirinya yang berperan. Itu sesungguhnya Islam itu artinya di situ. Dengan begitulah kau akan menjadi orang yang selamat. Yang selamat. Udah. Kemudian malaikat Jibril juga tanya, mahwa al-ihsan? Apa Muhammad ihsan itu? Diterangkan juga. Ketika kau menyembah seakan-akan dirimu melihat Allah. Jikalau kau tidak bisa melihat Allah, kau merasa selalu dilihat Allah. Itu apa maksudnya? Itulah
sistemnya sirul asrar. Hatimu sadar dan menyadari ada satu rasa iman, semua apapun yang berlaku, sikon apapun, hanyalah Allah, nggak ada yang lain. Ini ihsan sudah. Udah. Terus secara hakikat yang dimaksud syahadat itu bagaimana? Siapa yang bersyahadat? Ruh. Syahadat terhadap siapa? Bersaksi terhadap siapa? Hidup. Ruh harus tahu yang disaksikan. Siapa Allah itu sebetulnya? Alladzi asra bi abdihi lailan. Dialah hidup yang laisa kamisli sayun, yang ada di dalam dan di luar dirimu, yang menjadikan dirimu itu diperjalankan sehingga dirimu bisa sampai ke majelis taklim niki. Ruhaniyah imannya di situ. Loh, ini berarti asyhadu ruhaniyah kehidup ilallah. Lah, syariatnya bagaimana ruhaniyah ini? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Siapa Muhammad? Dalam Al-Quran ismuhu Ahmad. Siapa yang sudah sampai kepada Ahmad, maka dia akan tahu siapa Nur Muhammad itu, siapa Muhammad. Diterangkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ini Allah secara syariat menyuruh Rasulullah berdawuh. Apa dawuhnya di dalamnya? Kul innama ana basarum mislukum. Muhammad, katakanlah apa yang dikatakan Muhammad. Innama ana, sesungguhnya saya, kata Rasulullah Muhammad bin Abdullah pada saat itu, iku mislukum, iku basarum mislukum, sama dengan kau he umatku, sama manusia. Berarti makhluk itu disebut Muhammad. Tapi bukan Muhammad bin Abdullah loh Pak ya. Secara hakikat bukan, secara syariat Muhammad bin Abdullah. Berarti makhluk kuwabe itu boleh dong secara hakikat disebut Muhammad. Saya jawab boleh. Statusnya apa? Rasulullah. Sebagai utusan Allah, dia diperintah Allah. Jenengan kalau gak diperintah Allah ke sini, sakit berangkat ke sini sendiri. Paham nggih? Tapi lantas nanti pulang sampai aku Muhammad. Ya aja ngono, Cak. Dikabi uang namanya. Aku Muhammadur Rasulullah. Jangan Pak, tolong sekali lagi jangan. Secara hakikat ini kita diamkan dalam imannya ruh, bahwasanya selama masih kesebut makhluk bashar, itu adalah Muhammad. Iku Rasulullah, statusnya kita diperintah Allah. Berarti mana syariatnya ruh? Ketika saat jasad ngelakoni sholat, iku Muhammad, iku diperintah Allah, iki syariate. Hakikat untuk nuju makrifate, ruhaniyah, menghadap hidup di dalam waktu sholat, menghadap hidup di dalam waktu sholat pun plek wis niki. Itulah maksud dari Kanjeng Nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau kau mengikuti aku, yuhibbukumullah, ruhaniyahmu akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Inilah yang dimaksud ala inna auliya Allah la khaufun alaihim
walahum yahzanun. Sehingga ketika sholat sampai dorong ruhaniyah sampai lewat dzikir sirul asr menuju fana'ul dzikri, maka tidak ada rasa kekhawatiran, rasa takut. Yang ada adalah qanitin ay khashi'in. Itulah khusyuk yang sebetulnya. Jangan Anda masuk di dalam golongan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, melalaikan Allah. Jangan. Jadilah khasyi'un. Kalau sudah khasyi'un pasti akan menjadi daimun. Yaiku wong Jawa, orang Jawa mengatakan salat daim. Bisa 24 jam. Iya Pak. Satu hari satu malam secara biografi waktu itu adalah 24 jam. Dan di dalam 24 jam itu kita hitung aktivitas 50 waktu. Makanya sudah benar ketika beliau Isra Mi'raj asalnya waktu itu 50, akhirnya menjadi 5 waktu. Itu pengertiannya, baik di dalam duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan aktivitas di luar itu. Jenengan masak, nyambut gawe, apapun aktivitas dikumpulkan menjadi 50 waktu plek 24 jam, termasuk tedungnya. Jadi yang bersyahadah secara hakikat adalah ruhaniyah. Ruhaniyah manjing kepada siapa? Bersaksinya menghadap hidup. Di mana hidup? Dalam dirinya. Berarti inilah ajaran yang membimbing ruhaniyah untuk bersaksi yang sebenar-benarnya. Secara syariahnya ruhaniyah juga melakukan persaksian. Mohon maaf, boleh saya katakan godong iki Muhammad, karena iki makhluk. Bashar tadi ada yang mengatakan makhluk hanya manusia. Saya luaskan, bashar saya maknani makhluk semua apapun. Daun jatuh, kalau tidak dijatuhkan, diperintahkan Allah jatuh, bisa jatuh sendiri? Gak bisa. Air tadi yang membentuk banjir, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Sungguh gak akan pernah terjadi. Itu iman yang sudah ruhaniyah, hanya pada hidup Pak. Kalau tidak, nggak mungkin bisa Pak. Makanya saya sering dengar para buya ketika mendidik tentang zikir, tembuskanlah ruhaniyahmu ketika berzikir sir atau siri. Tapi gak dibuka sirul, bagaimana kita menembuskan Pak? Nggak bisa. Para saudaraku yang sudah membahas tentang dinul haq, dinul tauhid ini, saya sering mendengar untuk menyarankan terhadap umat ketika berzikir baik jahar maupun siri, tembuskan ruhaniyahmu terhadap Allah yang sebenarnya. Tapi kita nggak bisa Pak kalau tidak dibawahi kunci untuk tembus, nggak bisa. Apakah beliau-beliau mengatakan itu salah? Tidak, sudah benar. Cuman kurang loman titik, gitu aja. Kurang loman sedikit. Ajarkan umat ini untuk membawa kunci ketika solo berzikir menuju kewusulan Allah.
bisa menerobos hijab yang ditanam oleh si nafsu nafsiyah sampai amarah ini biar tembus. Iku saran saya. Cuman bila mana enggak, ya gak salah. Karena hak itu masing-masing pendapat. Kalau panjenengan ruhaniyah sudah betul-betul persaksiannya sudah benar sampai pada hidup, itu yang disebut man arafa nafsah faqad arafa rabbah, maka ruhmu itu akan disebut Ahmad, dan kau akan tahu Nur Muhammad itu apa. Ternyata itu adalah wiji di dalam hidup. Disyariatkan dalam satu ayat, wa nafahtu, dan kutiupkan ruhku. Tapi pun diartikan Allah punya ruh. Padahal qad, sungguh, Allahu bila ruhin, Allah itu tanpa ruh. Berarti Nur Muhammad itu di mana? Di dalam hidup. Boleh saya katakan dalam dirimu, yang dirimu itu sudah sampai pada hidup. Umpama saya skema Pak ya, gak apa-apa ya, sing dereng mudeng ya turu dhisik dingen-ngen, sing mudeng ya pun sampean terusaken. Saya bahasa syariatkan Allah yang sesungguhnya ini, Nur Muhammad, mudun Nur Muhammad itu ruh, mudun nanggone jasad. Keduanya ini menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Di dalam ruhnya ada nafsu ini, ada yang mengatakan jiwa. Di dalam jasad, di jasad ini ada tangan, ada kaki, ada kepala, dan lain sebagainya. Komponen ya. Inilah bentuk innalillahi. Sekarang kita dituntut oleh Allah wa inna ilaihi rajiun. Caranya bagaimana? Biar tidak ada bekas fanakno iki. Akhirnya inilah yang disebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 disebut ilaihi annahu la ilaha illa ana. Wis ka Allah ana. Puncak wahyu Allah yang diberikan terhadap para rasul sebelum Nabi Muhammad, tur juga terhadap Muhammad adalah ini. Satu, apakah itu disampaikan oleh Rasulullah terhadap umatnya? Tak jawab billahi iya. Sebab apa? Ditutup dengan kalimat budun. Sampaikan Muhammad dan perintahkanlah mereka itu fa'budun, untuk menyembah ana, menyembah aku, sudah tidak menyembah nama Allah ya, sudah tidak menyembah sifat zat, tapi sembahlah aku.
mentok Pak Wud. Terus bagaimana kita wa inna ilaihi rajiun, kembali pada Allah, kembali lagi kepada sistem. Singkirkan ini dalam dirimu. Bahasa sederhana, jinakkan. Kalau ini masih ada basariah, jangan harap bisa sampai pada Allah. Inilah nafi isbat itu di sini. Nafi membersihkan, isbat menetapkan. La ilaha, nafikan. Apa? Perkara-perkara di dalam hati kita ada selain Allah yang sudah kadung masuk, bersihkan. Dengan cara apa? Kholwat. Sistemnya sirul asror. Urusan sampai dzikir jahri monggo, dzikir siri monggo, yang terpenting sirul asror lakukan. Apakah ditentukan waktunya? Tidak. Setiap waktu, setiap tempat, apapun jalankan. Abot Kang, ya mbok nek kuwi ngomong abot. Wong namanya wong umbah-umbah klambi kotor Bu nggih. Sak wulan digawe tok mboten ngetel Bu. Bolotnya kotorane ngumbahi ibu cuci ya soro. Berapa tahun kita pakai? Baju-baju Allah yang kita rampas itu berapa puluh tahun kita? Mana baju Allah? Wujud. Kita merasa wujud. Dengan adanya dalam diri kita merasa wujud, itulah yang menjadikan kita tidak tahu atas wujudnya Allah. Apapun, sama basor kalam, kudrat irodat ilmu khayat sama basor kalam, kita rampas Pak baju Allah itu, kita akui. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, nggak bisa kembali. Lepas. Nafikanlah isinya la ilaha di dalam hatimu yang berupa at-tauhid. Lepaskan. Setelah itu kau lepaskan, maka isbatkanlah ilallah. Maksudnya iman dalam hatimu pasti hanya esa, nggak ada perserikatan. Gampang nggih Pak nggih? Ngomong. Oke, bicara sistem sudah semuanya. Sekarang fal ya'mal amalan solihan. Ini syarat. Kembalilah pada surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, pertama wajib dia melakukan fal ya'mal amalan solihan. Apa itu? Kholwat, dzikirah yang sudah disistemkan tadi. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika ruhaniyah itu tadi melakukan perbuatan yang bagus, zikir, dan lepaskan ruhaniyahmu, iman terhadap selain Allah kalau ada. Jangan pernah menyekutukannya itu. Mohon maaf, robitoh kita terhadap makhluk, silakan, itu hak Anda. Tapi tak jamin kau tidak akan pernah bisa sampai pada Allah kalau robitohmu terhadap makhluk tidak kau lepas. Tak jamin gak akan bisa. Tapi kalau kau mau melepas robitohmu terhadap makhluk, otomatis isbat robitoh langsung pada Allah. Makanya habel tali roh pada Allah itu gak kadik menggak menggok. Nggak katik, oh bahasa nggak katik, bahasa Indonesianya tidak pakai ngeribon-ngeribon seperti karambol, karam-karam digembol, ndak langsung lurus. Fa'budu hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus, tidak pakai menggak menggok.
boleh, silahkan kita berbitoh, kita memuja, memuji terhadap selain Allah, tapi lepasan. Pujamu, pujimu, hadirmu itu, ruhaniyamu harus pada hidup. Hidup pada gurumu, hidup pada Rasulullah, tapi bukan makhluknya. Silahkan. Cek podo-podo melaku. Ngoten Pak. Yes. Jadi Nur Muhammad itu adalah wiji sel yang ada pada hidup. Tak kasih contoh, telur, mana Nur Muhammadnya? Las itu di dalam telur. Kalau tidak ada itu, tidak akan mungkin menjadi ayam. Apa sel di dalam nutfah bopo kita waktu dulu? Kalau nggak ada itu, iki bahasanya lho Pak ya, nggak akan mungkin terjadi kita sebagai anak. Iku bahasa ilmiahnya. Siapa Nur Muhammad itu? Bahasa syariat, dia adalah makhluk Allah juga. Apabila Allah tidak ciptakan Nur Muhammad, maka tidak akan terjadi dunia dan seisinya makhluk ini. Benar-benar. Apabila tidak ada sel itu, nggak mungkin akan terjadi fisik sampean kali kula. Apabila ini sudah sampai pada ahad, maka Nur Muhammad tidak ada Pak. Yang ada hanyalah Allah. Begitu.